Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peserta pencari ilmu. Hari ini kita akan bahas tentang web server. Tujuannya yaitu memahami fungsi web server dan cara kerjanya. Yang kedua mengenai HTML, Hypertext Markup Language. Dan yang ketiga mensimulasikan web server dengan Cisco Packet Tracer aplikasi kemarin. Untuk dasar teori sendiri, yang pertama ada pengertian. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras hardware maupun sebagai bagian dari perangkat lunak software. Jika merujuk pada hardware, web server digunakan untuk menyimpan semua data seperti HTML dokumen, gambar, file CSS, style sheets, dan file JavaScript. Sedangkan pada sisi software, fungsi web server adalah sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima dari browser. Jadi sebenarnya semua yang berhubungan dengan website biasanya juga berhubungan dengan web server, karena tugas web server adalah mengatur semua komunikasi yang terjadi antara browser dengan server untuk memproses sebuah website. Saat ini ada beberapa pilihan web server saat ini tersedia. Nanti akan kami coba bahas satu persatu mengenai kelebihan masing-masing web server. Sebelumnya, mari kita coba bahas mengenai bagian lain dari web server. Pada tahun 1990, web server adalah proyek yang diusulkan pada atasannya di CERN atau Organisasi Riset Nuklir Eropa bernama CERN. HTTPD yang diusulkan oleh Sir Tim Berners-Lee. Web server ini berjalan pada server Next. Next merupakan perusahaan yang didirikan oleh Steve Jobs setelah keluaran dari Apple. Pada tahun yang sama ditemukan pula browser pertama kali yang dinamakan World Wide Web. Bagaimana web server bekerja? Seperti penjelasan sebelumnya, saat mengambil halaman website, browser mengirimkan permintaan ke server yang kemudian diproses oleh web server. HTTP request dikirimkan ke web server. Sebelum memproses HTTP request, web server juga melakukan pengecekan terhadap keamanan. Pada web server, HTTP request diproses dengan bantuan HTTP server. HTTP server merupakan perangkat lunak yang bertugas menerjemahkan URL alamat situs web, serta HTTP protokol yang digunakan browser untuk menampilkan halaman website. Kemudian, web server mengirimkan HTTP response ke browser dan memprosesnya menjadi halaman situs web. Seperti ini. Nah, pada saat web server menerima HTTP request dari browser, jika diperlukan web server akan mengirimkan query ke database untuk memenuhi permintaan HTTP request yang dikirimkan ke browser. Untuk fungsi web server sendiri, jadi selain berfungsi sebagai komunikasi penghubung dengan situs web dan memproses HTTP request yang dikirimkan oleh browser, secara umum beberapa fungsi web server adalah yang pertama memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Yang kedua membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai. Yang ketiga melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Namun jika dipisahkan berdasarkan pengertian web server sebagai hardware dan web server sebagai software, maka fungsinya sebagai berikut. Web server sebagai hardware bertugas menjadi tempat penyimpanan skrip, gambar, maupun konten halaman website. Web server juga harus dapat diakses dari seluruh wilayah yang mempunyai koneksi internet. Anda bisa mendapatkan web server dari layanan penyedia hosting Indonesia terbaik yang sesuai dengan kebutuhan. Ada beberapa persyaratan yang bisa menjadi pertimbangan memilih penyedia layanan server hosting untuk website Anda. Server harus cepat, mempunyai kapasitas penyimpanan yang besar, dan memiliki kapasitas RAM yang memadai. Itu untuk hardware ya. Sedangkan untuk software, selain tempat penyimpanan, fungsi web server sebagai perangkat lunak yang melayani permintaan dari browser. Ada banyak web server yang saat ini tersedia, salah satunya adalah Apache. Nah, untuk selanjutnya, produk web server, selain 5 besar web server pada tabel di bawah ini, ada banyak sekali layanan yang ditawarkan antara lain Oracle Servers IBM, Servers, Gunecore, Zoop, Kestrel, Jati, dan masih banyak lagi. Di gambar ini inilah
contoh-contoh produk dari web server ada Apache, Nginx, ISS, Little Speed Web Server, GWS. Nah, tabel di atas merupakan presentase pengguna web server yang digunakan oleh banyak website di internet. Seperti yang Anda lihat, Apache paling banyak digunakan dibandingkan web server lainnya. Survei yang dilakukan dengan pertimbangan beberapa poin. Teknologi yang digunakan pedalaman website 2 hanya melibatkan 10 juta website teratas berdasarkan peringkat yang disediakan oleh Alexa. Rata-rata selama 3 bulan, termasuk subdomain. Anda bisa berkunjung ke website W3Tex untuk melihat data selengkapnya. Nah, keunggulan masing-masing web server, daftar berikut merupakan keunggulan dari 5 besar web server yang digunakan seluruh dunia. Keunggulan dari yang kami bahas hanya sebagian saja, masih banyak keunggulan-keunggulan lain yang tidak bisa langsung kami bahas satu persatu. Nah, ini ada apa aja? Keunggulannya pengaturan lebih mudah, open source, komunikasi yang besar, Nginx, ringan, banyak fitur, dan stabil, performa tinggi, SS, mendukung pada Windows, adanya kemampuan pengecekan kesalahan, kerja menggunakan PHP lebih stabil. Untuk Little Speed Web Server memiliki pencegahan DDoS, recover kesalahan secara langsung, kompatibel dengan .hta access. Setiap web server mempunyai keunggulan masing-masing. Apache Web Server adalah layanan web server yang saat ini paling populer digunakan. Apache atau terkadang disebut dengan Apache Tomcat dengan dukungan pengembangan open source dan komunikasinya mampu menjadi raja dari web server lainnya. Selain dapat disesuaikan dengan kebutuhan sistem, Apache dikenal kompatibel dengan berbagai sistem karena memiliki banyak pilihan pengaturan. Di samping itu, Nginx dikenal memiliki performa tangguh dan juga ringan. Meskipun tidak populer Apache, hal ini memungkinkan karena kurangnya dukungan komunitas. Ini hanya cuma sekedar update informasi aja. Di mana Anda bisa mendapatkan layanan web server. Nah, layanan web server ini hanya untuk coba-coba kalau lokal ya. Caranya Anda dapat mengunduh file instalasi web server kemudian letakkan pada komputer lokal Anda. Akan tetapi jika menggunakan cara ini Anda tidak dapat mengakses dari mana saja kecuali jika Anda memiliki alamat IP dinamik. Selanjutnya ada HTML, Hypertext Markup Language adalah singkatan dari Hypertext Markup Language disebut karena di dalam HTML sebuah teks biasa dapat berfungsi lain. Kita dapat membuat menjadi link yang dapat berpindah dari suatu halaman ke halaman lainnya hanya dengan mengklik teks tersebut. Kemampuan teks inilah yang dinamakan hypertext. Walaupun pada implementasinya nanti tidak hanya teks yang dapat dijadikan link. Disebut markup language karena bahasa HTML menggunakan tanda mark untuk menandai bagian dari teks. Misalnya teks yang berada di antara tanda tertentu akan menjadi tebal dan jika berada di antara tanda lainnya akan tampak besar. Tanda ini dikenal sebagai HTML tag. HTML merupakan bahasa dasar pembuatan web. Disebut dasar karena dalam pembuatan web jika hanya menggunakan HTML tanpa tampilan web terasa hambar. Terdapat banyak bahasa pemrograman yang ditunjukkan untuk memanipulasi kode HTML seperti JavaScript dan PHP. Akan tetapi sebelum Anda belajar JavaScript maupun PHP, memahami HTML merupakan hal yang paling awal. Nah, ini untuk pengertian HTTP dan HTTPS. HTTP adalah protokol jaringan yang digunakan untuk sistem informasi terdistribusi, kolaboratif, dan menggunakan hypermedia. Pengertian lain dari HTTP adalah seperangkat aturan untuk mentransfer file, teks, gambar, suara, video, dan semua file multimedia dari World Wide Web atau WWW biasanya. Sedangkan HTTPS adalah versi aman dari HTTP yang dilapisi SSL atau TLS sebagai protokol komunikasi dari data di World Wide Web. Dengan protokol HTTPS memungkinkan komunikasi data antara web client dan web server terenkripsi. Untuk cara kerja HTTP dan HTTPS, HTTP adalah protokol komunikasi data antara klien dan server. Sebuah klien web browser merupakan permintaan atau request dengan menghubungkan ke port tertentu. Secara singkat,
Cara kerja protokol HTTP yang pertama, membuat sambungan dengan klik tautan hyperlink atau menggunakan URL pada browser dan mengirimkan permintaan dokumen pada server web hosting. Diamond HTTP di server web hosting, tujuan menerima permintaan dan mengirim kembali file yang diminta atau file yang terkait dengan permintaan tersebut kepada klien HTTP web browser. Cara kerja HTTPS dengan HTTP sebenarnya tidak jauh berbeda, hanya pada bagian validasi HTTPS yang digunakan pada website, apakah valid atau tidak. Proses ini dinamakan SSL handshake. Apabila valid, website akan menampilkan HTTPS 2/2 dengan gembok hijau atau nama perusahaan website. Apabila tidak valid, akan ada peringatan situs tidak aman. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke percobaan. Oke, kita lanjut ke percobaan. Pertama ada skenario. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan web server yang dapat diakses oleh PC client. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing dynamic RIP, dan jaringan DCHP di atas jaringan wireless dengan skema sebagai berikut. Oke, kita akan buat skenario seperti ini ya, dengan IP masing-masing. Router, kita cek router dulu aja. FA0-nya, FA1. FA0 ini yang ke ini switch 1. FA1-nya yang ke switch 2. Untuk serial 2 ini ke router 2, serial 3, yang serial 2 ini router 3. Yang ini yang serial 3-nya di router 2. Oke, untuk router 2 FA0 ini yang ke switch 3. FA1-nya nggak ada karena cuma pakai satu switch. Serial 2 ini yang ke router 1. Yang 3 ini yang ke router 3. Oke, lanjut router 3. Router 3 pakai 2 jalur, berarti FA0-nya ada. Ini yang ke DNS server. FA1 yang ke web server ini nanti yang kita pelajari. Pakai switch ini ya. Serial 2 ini ke router 1, serial 3 yang ke router 2. Oke, lanjut. Yang kedua, langkah percobaan. Buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan web server. Kita cek dulu ya PC1 apakah bisa tersambung dengan PC4, dengan web server, dan juga PC4, laptop, dan smartphone. Kita coba cek PC1 dulu ke command. Ini sudah kita cek tadi. Kita coba lagi ping 43.43.43.1. Kita tunggu. Udah berhasil ya. Kalau gini berarti udah berhasil. Udah tersambung dengan web server. Lanjut PC4. PC4 kita coba juga. Ping 43.43.43.1. Kita tunggu. Udah tersambung ya kalau gini. Lanjut laptop. Ke sini langsung ping 43.43.43.1. Udah tersambung ya. Lanjut smartphone, ping juga 43.43.43.1. Udah tersambung ke web server. Lanjut kedua, nyalakan service HTTP di komputer web server, kemudian edit file index HTML hingga seperti berikut. Ini kita rubah ya. Kita masuk lagi ke sini, web server ini. Ke service. Ini kita on-kan semua. Terus ini nanti kita edit. Coba lanjut. Ganti isi indeks HTML sehingga menjadi ini ya. Menjadi yang ini.
itu dengan cara klik 2 kali diedit. Kita coba yang di web server tadi ini klik 2 kali aja. Nah, ini udah ya. Udah saya isi. Kalau kalian sudah paham dengan HTML, boleh kalian ubah sendiri. Terserah kata-kata apa. Oke, lanjut. Pada PC 1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL 43 http 4343.1. Jika berhasil, maka akan tampil sebagai berikut. Berarti ini ya, kalau sudah tampil PC 1 dan laptop. Kita coba PC 1, desktop, web browser, ini ya. Ini kita coba aja http gini ya, http 43.1. Ini yang ke web servernya, kita enter aja. Nah, udah berhasil. Ini yang untuk PC 1 ya. Oke, kita coba juga yang ke laptop. Kita coba juga. Ini agak lama ya kalau web itu. Kita copy aja tadi, kita coba go. Nah, udah berhasil. Berarti kita ngeditnya tadi lewat sini ya, ke web server ini. Oke, sekian dari materi kita yaitu web server. Kurang lebihnya gitu aja. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video guys.